Ayo belajar mengenal olahraga atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan. Karena atletik adalah ibu dari semua cabang olahraga. Itu sebabnya atletik penting sejak anak usia dini. Atletik dapat meningkatkan kualitas fisik siswa menjadi lebih bugar. Atletik menjadi salah satu kegiatan penting dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, karena dalam setiap pembelajaran pendidikan jasmani guru selalu menggunakan atletik sebagai pembuka kegiatan belajar mengajar. Pada perkembangannya, atletik dibagi dalam 3 nomor pokok, yaitu 1. Nomor lari, 2. Nomor lompat, 3. Nomor lempar. Adapun penjelasan dari 3 nomor pokok dalam atletik tersebut adalah sebagai berikut. Nomor lari. Nomor lari dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Berikut penjelasannya. Teknik lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Oleh karena itu, kebutuhan utama untuk lari jarak pendek adalah kecepatan. Kecepatan dalam lari jarak pendek adalah hasil kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang dirubah menjadi gerakan halus lancar dan efisien, dan sangat dibutuhkan bagi pelari untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Teknik lari jarak menengah. Lari jarak menengah adalah olahraga lari dengan jarak sepanjang 800 sampai 3000 meter. Biasanya jarak yang dilombakan untuk lari jarak menengah ini adalah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Sebelum mulai berlari, peserta biasanya harus menempelkan telapak tangan di tanah, kemudian pandangan mata lurus ke depan dan lengan diayunkan seperlunya. Teknik lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah lari yang menempuh jarak 5.000 meter dan 10.000 meter. Start pada lari jarak jauh menggunakan start berdiri. Untuk teknik dasar lari jarak jauh, posisi badan condong ke depan dengan membentuk sudut lebih kurang 10 derajat. Kedua lengan diayunkan secara santai beberapa sentimeter di atas pinggang. Pendaratan telapak kaki menggunakan sisi luar kaki bagian tengah. Nomor lompat. Nomor lompat dalam atletik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, lompat jangkit. Berikut penjelasannya. Teknik lompat tinggi. Lompat tinggi
adalah salah satu cabang dari atletik. Tujuan olahraga ini yaitu untuk memperoleh lompatan yang setinggi-tingginya saat melewati mistar tersebut dengan ketinggian tertentu. Tinggi tiang mistar dalam lompat tinggi yang harus dilewati atlet minimal 2,5 meter. Sedangkan untuk panjang mistar minimal 3,15 meter. Teknik lompat jauh. Lompat jauh mempunyai teknik-teknik dasar. Teknik-teknik yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh diantaranya adalah teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Teknik lompat galah. Lompat galah adalah lompat tinggi yang dibantu dengan sebuah galah panjang dan fleksibel untuk melompati sebuah mistar. Tujuannya yaitu untuk melompat yang setinggi-tingginya. Teknik yang dilakukan yaitu 1. Lakukan awalan sesuai kemampuan, umumnya sekitar 25-35 meter. Dalam melakukan awalan tidak perlu tergesa-gesa. Lakukan secara bertahap serta diikuti gerakan freewheeling sebelum menancapkan galah. 2. Galah dipegang dengan erat dan galah tidak boleh bergerak ketika sedang berlari. 3. Pandangan fokus pada mistar. 4. Posisi galah lurus ke arah depan dengan setinggi-tingginya ujung galah melebihi kepala. 5. Rendahkan galah secara bertahap. 6. Lalu tusuk ujung galah pada lubang yang telah disiapkan oleh juri. Teknik lompat jangkit. Lompat jangkit atau triple jump adalah salah satu jenis olahraga atletik cabang lompat di mana sang atlet akan melakukan 3 tahap lompatan untuk mendarat di bak pasir pendaratan dengan awalan lari. Jika dalam lompat jauh sang atlet hanya akan melakukan 1 tolakan, 1 kali melayang dan kemudian mendarat, maka dalam lompat jangkit sang atlet akan melakukan 3 kali tolakan, 3 kali melayang, dan mendarat. 3 lompatan dalam lompat jangkit ini disebut juga sebagai hop, step, jump. Hop merupakan fase pertama lompatan yang dilakukan oleh atlet dengan menggunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Step merupakan lompatan kedua yang harus dilakukan dengan menggunakan kaki yang sama pada waktu fase hop, dan jump merupakan lompatan terakhir yang harus dilakukan dengan menggunakan kaki berbeda sebagai tolakan. Posisi ketiga fase lompatan ini sama-sama penting, yang artinya sang atlet tetap harus melakukan tolakan sekuat-kuatnya pada ketiga fase ini. Nomor lempar. Nomor lempar dalam atletik terdiri dari 3 bagian, yaitu lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing. Berikut penjelasannya.
Teknik lempar cakram. Lempar cakram adalah merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Cakram yang dilempar berukuran garis tengah 220 mm dan berat 2 kg untuk laki-laki serta 1 kg untuk perempuan. Cara melempar cakram dengan awalan 2 kali putaran badan, caranya yaitu memegang cakram ada 3 cara. Pertama, berdiri membelakangi arah lemparan. Kedua, lengan memegang cakram dan diayunkan ke belakang kanan, lalu diikuti gerakan badan. Ketiga, kaki kanan agak ditekuk dan berat badan sebagian besar ada di sebelah kanan. Cakram yang diayunkan ke kiri, lalu kaki kanan harus kendor dan tumit diangkat. Lemparan cakram 30 derajat harus dilepas dari pegangan. Ayunan cakram jangan mendahului putaran badan. Lepasnya cakram diikuti dengan badan condong ke depan. Teknik tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atlet akan melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dan aturan main yang telah ditetapkan. Olahraga tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor. Sebagai salah satu olahraga cabang lempar, tolak peluru merupakan satu-satunya yang bisa dilakukan di lapangan indoor karena tidak seperti lempar cakram misalnya. Tolak peluru tak membutuhkan area pendaratan peluru yang luas. Karena sejauh ini belum ada atlet yang sanggup melempar hingga melebihi jarak 25 meter. Teknik lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Olahraga ini dilakukan dengan cara melemparkan lembing dalam jarak tertentu yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai jarak maksimum, seorang atlet harus menyeimbangkan 3 hal, yaitu kecepatan, teknik, dan kekuatan. Ukuran lempar lembing, bentuk, berat minimum, dan pusat gravitasi dari lembing sudah ditentukan oleh induk, yaitu dari International Association of Athletic Federation. Dalam kejuaraan internasional, peserta laki-laki melempar tongkat lembing yang panjangnya antara sekitar 2,6 sampai 2,7 meter dan dengan berat minimum 800 gram. Sementara itu, peserta perempuan melempar tongkat lembing yang panjangnya antara sekitar 2,2 sampai 2,3 meter dan dengan berat minimum seberat 600 gram. Lembing tersebut sudah dilengkapi dengan pegangan yang terbuat dari tali dan terletak di pusat gravitasi lembing. Sudah nyaman untuk dipegang. Untuk peserta laki-laki, letak pusat gravitasi antara 0,9 sampai 1,06 meter, sedangkan untuk peserta perempuan terletak antara 0,8 sampai dengan 0,92 meter. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat dari kami mengenai teknik olahraga atletik versi dari kami, Trans Media Channel.
Dukung terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Transmedia. Sampai jumpa lagi ya di video kami selanjutnya.